Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Halo Nindi yang berjudul Ada yang Memanggilku Setiap Malam. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ada yang memanggilku setiap malam. Sebuah cerita dari Halo Nindi, based on true story. Assalamualaikum, masih dengan Nindi di sini. Kali ini aku dapat cerita dari narasumber. Panggil saja dia Via. Oh iya, nama aku samarkan ya. Meskipun narasumber mempersilahkan untuk menyebut nama aslinya, tapi buat aku big no ya. Privacy tetap privacy. Cerita ini dimulai ketika 2 tahun lalu Via dan keluarganya pindah. Ayahnya memutuskan untuk membeli rumah karena mengingat kontrakan sebelumnya kecil, hanya memiliki 1 kamar. Nah, rumahnya yang baru dibeli ini memiliki 2 kamar tidur. Via sudah dewasa, jadi sudah seharusnya memiliki kamar sendiri. Letak rumahnya dekat gunung di Tasikmalaya, di mana memang rumahnya dikelilingi oleh sawah yang memang selalu ramai pada siang hari. Ya, ramai karena letaknya persis di seberang jalan utama dan seberangnya ada hamparan sawah yang begitu lebarnya. Bagian belakang rumah ada sebuah pekarangan yang memang sangat sepi. Malam pertama di rumah itu, Via tidur sendiri karena Iza adiknya masih ingin tidur bersama ibu dan ayahnya. Malam itu, Via terbangun karena mendengar sayup-sayup dari ruang tengah ada yang memanggil namanya. Suaranya asing di telinganya. Via ketakutan dan berusaha memejamkan mata sembunyi di balik selimut sampai ketiduran. Saat siang hari, Via dan Iza sedang menonton TV. Via sedikit merasa tidak nyaman sebenarnya. Dan Via tiba-tiba pergi ke ruang tamu menemui ibunya, sedangkan ayahnya sedang bekerja. Beberapa saat setelah Via pergi, secara tiba-tiba Iza adiknya yang saat itu duduk di kelas 1 SD berteriak dengan kencangnya. Sontak ibunya yang ada di ruang tamu berlari menuju Iza. "Kenapa, Dek? Kenapa teriak?" tanya ibunya. "Itu mah, ada orang hitam melotot lambai-lambai, pakai baju putih ngeliatin terus. Dedek takut mah," jawab Iza. "Di mana, Dek? Gak ada," ucap ibunya. "Itu mah di pohon jambu," jawab Iza polos. Jadi posisi ruang tengah dan pohon jambu itu hanya dipisahkan oleh tembok dan jendela yang cukup besar. Sesaat setelah Iza mengatakan di pohon jambu, ibunya langsung mengecek jendela yang memang langsung terlihat pohon jambunya. "Mana, Dek? Gak ada apa-apa kok," sangkal ibunya. Iza hanya terdiam dan tak berbicara apapun. Beberapa hari setelahnya, Iza sedang bermain batu di dekat sawah di seberang jalan. Kebiasaan ibunya adalah memandikan anaknya sebelum jam 4 sore. Dan saat itu waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. "Dek, pulang, mandi dulu ayo," teriak ibunya dari teras rumah.
ngerti mah, Dedek lagi mainan sama temen Dedek, jawab Iza dengan polosnya. Hah? Anak ini temen? Iza kan lagi sendirian, gumam ibunya. Via, tolong Dek Iza ajak pulang dulu, suruh mandi, teriak ibunya ke Via yang posisinya memang sedang dalam rumah. Iya mah, jawab Via sambil berjalan ke teras untuk memanggil Iza. Dedek, ayo pulang mandi dulu, teriak Via sesaat sampai di teras rumah. Dengan berlari, Iza menghampiri kakaknya dan berbisik. Sebentar kak, Dedek lagi mainan sama temen Dedek, ucap Iza polos. Saat melihat ke seberang jalan, Via tak melihat apapun di sana. Dengan santai, Via bertanya lagi. Mana temennya? Gak ada siapa-siapa kok, ucap Via. Ada teteh, cuman dia maunya main sama Dedek, jawab Iza dengan polos. Dengan bingungnya, Via menyuruh adiknya memanggil kedua temannya. Coba panggil, terus tanyain rumahnya di mana, ucap Via. Dengan wajah yang sumringah, Iza melambaikan tangan ke arah sawah yang tidak ada siapapun di sana. Rumah kalian di mana? Iza tampak berbicara sendiri. Kalian nggak cuma satu dong, gumam Via. Jalan C mah, dua-duanya cantik-cantik lagi. Coba Dedek bisa cantik kayak mereka ya, ucap Iza. Asalkan kalian tahu ya, Jalan C itu hanya ada TPU di sana dan hanya ada beberapa rumah. Udah deh ya mainnya, temenmu suruh pulang dulu, besok baru main lagi, kata Via dengan nada yang sedikit takut. Udah, kalian pulang dulu, aku mau mandi dulu, ucap Iza kepada temannya itu. Terulang lagi, malamnya Via tidak bisa tidur karena ia merasa ada yang memanggil-manggil namanya lagi. Via, Via, Via. Jantungnya berdebar, keringat dingin, sambil berusaha memejamkan mata agar tertidur seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini dia bangun karena mendengar suara ayahnya. Dan benar saja, tepat jam 2 pagi, adiknya Iza ini yang sedang tidur bersama ibu dan ayahnya tiba-tiba bangun dan membuka kunci pintu depan. Sontak ibu dan ayahnya langsung bangun mengikuti Iza. Dedek ngapain? Tanya ayahnya. Itu Dedek udah ditunggu sama temen Dedek yang tadi siang, jawab Iza dengan polosnya. Ayahnya yang langsung menutup pintu karena tidak melihat siapa-siapa di sana, langsung membentak Iza dengan kerasnya. Main apa sih? Udah malam main terus, ucap ayahnya. Iza menangis karena dibentak ayahnya dan karena tidak bisa bertemu dengan kawannya itu. Akhirnya Via minta diadakan pengajian di rumah. Via cerita ke ayahnya kalau tiap malam gak bisa tidur karena seringkali ada yang manggil-manggil namanya. Itu temen aku mau ngajak main kakak, sahut Iza. Semua bengong dan malam itu mereka tidur berempat di kamar belakang. Karena tiap malam tidur dempet-dempetan,
Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk mengadakan pengajian. Setelah diadakan pengajian, gangguan memanggil-manggil tengah malam jadi gak ada katanya. Iza pun berani tidur berdua dengan Via di kamar depan. Tapi ini belum berakhir. Ceritanya, akhirnya tibalah libur panjang untuk Via dan Iza. Via dan Iza meminta kepada ibunya dikirim ke rumah nenek untuk berlibur menginap di sana beberapa hari. Sebenarnya pun rumah neneknya dikelilingi oleh pekarangan yang memang cukup menyeramkan. Saat sedang makan di depan teras berdua dengan Via, Iza berulah lagi. Di teras di mana ada pohon belimbing di situ, Iza kembali berbisik ke Via. "Kak, ada orang tinggi besar, hitam lagi, tuh di pohon belimbing." Sontak Via kaget sekaligus takut. Lalu Via membawa Iza ke dalam rumah untuk diamankan dari mereka. Anak kecil emang masih polos. Dan ini masih lanjut loh. Ada sebuah kejadian lagi. Dan ini menyangkut temanku lagi. Sebut aja Dila. Kebetulan Via dan Dila sepupuan. Ya, bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, tepatnya lebaran tahun ini, keluarganya Via mampir ke rumah Dila untuk sekedar silaturahmi. Yap, Iza yang sudah menduduki kelas 3 SD di sekolahannya kembali membuat ulah. Kali ini di rumah Dila. Saat semua orang sedang bercengkrama, kali ini Iza tiba-tiba menangis. "Kamu kenapa nangis?" tanya ibunya. "Itu mah, Dedek dilihatin terus sama mbak-mbak yang di pojok situ," ucap Iza polos. "Mana? Gak ada siapa-siapa," sahut Dila panik. Karena kamarnya memang di depan. Hanya berselang satu kamar dengan pintu depan rumahnya. Dan tiba-tiba Iza menangis tambah keras. Seolah dia tak ingin melihat apa yang dilihatnya. "Kamu kenapa sih? Kok tambah keras nangisnya?" tanya Dila. Dan di sini yang menurut saya paling creepy. Aku merinding ceritanya. Iza menjawab pertanyaan Dila dengan sangat serius. "Itu mbak-mbaknya ngeliatin Dedek terus. Terus habis ngeliatin, dia senyum. Habis itu langsung terbang ke kamar depan itu." "Anjir, kamarku di sebelah lagi," kata Dila dalam hati. "Lah Dek, itu mbaknya jahat apa enggak?" tanya Dila sambil sedikit gemetaran. "Enggak Teh, enggak jahat, cuma kadang-kadang jahil," jawab Iza yang sudah tidak menangis lagi. Anjir, yang bakal dijahilin aku pasti, ucap Dila dalam hati. Iza langsung menyarankan agar setiap malam lampu kamar itu dinyalakan. Walaupun memang tidak ada orang yang meninggali kamar tersebut. Nah, setelah mendapat saran dari Iza, Dila dan keluarganya memang selalu menyalakan lampu di kamar tersebut. Sampai pada suatu malam, Dila sendirian di rumahnya. Ibunya dinas ke Bandung dan ayahnya pergi bekerja. Tiba-tiba Dila teringat bahwa lampu kamar di sebelah kamarnya belum dinyalakan. Dila menganggap hal itu tidak terlalu wajib dilakukan. Dan dia membiarkan lampunya tetap mati. Tetapi saat Dila terbangun dari tidurnya dan menunjukkan jam di ponselnya jam 22.47, dengan mata yang sedikit sayu karena baru terbangun dari tidurnya, dia mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu
kamarnya. Padahal memang tidak ada orang di rumahnya selain Dila. Dengan sedikit rasa takut, dia membuka pintu kamarnya secara perlahan. Dan kalian tahu apa? Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia berusaha memanggil ayahnya, padahal dia tahu tak ada siapapun di sana. Dengan perasaan takut, Dila mengambil jaket dan langsung menemui temannya dan menyuruh temannya untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya memang langsung memanggil kiai untuk membersihkan kamar sebelah. Dan sampai saat ini, Dila dan keluarganya tak lupa untuk menyalakan lampu di kamar kosong tersebut. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.